Selamat berjumpa kembali adik-adik yang gemar membaca fisika. Selamat berjumpa kembali sama Made. Mudah-mudahan berjumpa dalam keadaan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada pertemuan kali ini, Pemade ingin melanjutkan pembahasan objek geometrik, tapi khusus pembiasaan saya pada lensa cekung. Sebelumnya, setelah kita pelajari itu pembiasaan pada lensa cembung, mari kita lanjutkan pembiasaan pada lensa cekung. Selamat menyimak. Mari kita lanjutkan pembahasan tentang lensa cekung atau konkav. Lensa cekung bisa disebut juga lensa negatif atau lensa divergen atau lensa konkav. Lensa cekung memiliki ciri lebih tipis pada bagian tengah, seperti terlihat pada gambar di bawah. Lensa cekung ada 3 jenis, yaitu lensa cekung-cekung atau bikonkav, lensa cekung datar pankonkav, lensa cekung cembung atau konveks konkav. Seperti terlihat pada gambar berikut. Ingat perjanjian sebelumnya bahwa untuk lensa cekung memiliki jarak bungkus dan jari-jari kelihatan bernilai negatif. Mari kita simak penjelasan berlanjut. Selamat menyimak. Kita lanjutkan pembahasan kita mengenai lensa cekung. Seperti tadi dijelaskan di depan bahwa lensa cekung memiliki bagian tengahnya itu adalah tipis. Lihat gambar bawah. Bagian-bagian pada lensa cekung, lihat ada bagian belakang, itu F2-nya dan R2-nya berada di belakang. Demikian pula untuk F1, R1 berada di depan. Nah, pada lensa cekung juga berlaku rumus untuk jarak fokus. Lihat yang kanan bawah, super F sama dengan N2 per N1 min 1 kali super R1 ditambah super R2. Ingat rumus ini berlaku secara umum. Seperti lihat lensa di atas adalah cekung-cekung, itu berarti R1 R2-nya nanti negatif. Lihat bagian atas itu R1-nya tulis negatif, R2-nya positif. Nah, itu bila dilihat sinar datang dari sebelah kiri. Nah, kalau lihat sinar dari sebelah kiri, maka nanti jarak fokusnya menjadi super F sama dengan N2 per N1 kurang 1 kali super R1 min super R2. Jadi sama saja kalau lihat dari sebelah kiri, nah itu dia cekung, berarti R1-nya negatif. Lihat ke kanan, sinarnya arahkan ke kanan, dia cembung. Nanti tetap saja kalau nanti di situ negatif dengan positif, jadinya tetap negatif. Jadi hasilnya sama. Nah, mari kita lihat sinar-sinar istimewa yang digunakan dalam lukis bayangan pada lensa cekung. Mari kita lihat berikut. Sinar sejajar sumbu utama itu seolah dibiaskan dari titik fokus pertama. Jadi lensa cekung sifatnya menyebarkan cahaya atau divergen. Sinar istimewa yang kedua, sinar yang melalui titik fokus yang kedua akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Sinar yang melalui pusat lensa, dia akan diteruskan. Mari kita simak materi berikutnya. Selamat menyimak. Mari ada dilanjutkan, yaitu pembentukan bayangan pada lensa cekung. Bisa lihat ada lensa cekung, ada sebuah benda tingginya H berada berjarak S dari lensa cekung. Dalam lukis bayangan, bisa katakan bahwa sinar dianggap datang dari puncak benda. Dalam lukis bayangan, bisa digunakan sifat sinar istimewa yang pertama dengan yang kedua, pertama dengan yang ketiga, atau dua dengan yang ketiga. Lihat sekarang nih, sinar yang digunakan di sini yaitu yang pertama sinar sejajar sumbu utama, itu seolah dibiaskan dari titik fokus pertama.
Nah, sinar yang melalui titik fokus yang kedua dibiaskan sejajar sumbu utama. Nah, jadi tidak ada perpotongannya. Nah, baru dihasilkan bayangan ketika dia diperpanjang. Jadi bayangan terbentuk karena perpanjangan sinar bias. Jadi bayangannya adalah maya. Jadi sifat bayangannya adalah maya tegak diperkecil. Nah, ingat bahwa pada lensa cekung juga berlaku rumus yaitu 1/f sama dengan, lihat kanan atas, 1/f sama dengan 1/s ditambah 1/s aksen. Cuma kalau lensa cekung nanti f-nya bernilai negatif. Perbesar bayangan yaitu m sama dengan s aksen per s sama dengan h aksen per a. Ingat bahwa s jarak benda ke lensa, s aksen jarak bayangan ke lensa, f panjang fokus lensa, m perbesaran, h tinggi benda, aksen tinggi bayangan. Seperti dikatakan sebelumnya bahwa kalau S aksennya positif, berarti bayangannya nyata terbalik. Kalau S aksennya negatif, berarti bayangannya maya tegak. Kalau S aksen lebih besar daripada S, berarti diperbesar. S aksen lebih kecil daripada S, berarti bayangannya diperkecil. Jadi begitu adik-adik. Mari kita lihat contoh soal berikut untuk memperjelas tentang lensa cekung. Selamat menyimak. Mari kita lihat contoh soal berikut untuk meningkatkan pemahaman tentang lensa cekung. Lensa cekung dengan panjang fokus 15 cm, jadi f-nya min 15, membentuk sebuah bayangan maya 10 cm dari lensa. Bayangan maya ingat berarti S aksennya min 10. Dari berapa jarak benda dari lensa, jadi S-nya berapa? Jawab, 1/f sama dengan 1/s ditambah 1/s aksen. Ingat, untuk lensa cekung f-nya negatif. Bayangannya maya berarti S aksennya negatif. Jadi 1/15 sama dengan 1/s min 1/10. 1/min15 plus 1/10 sama dengan 1/s. Samakan menyebut 2/min30 ditambah 3/30 sama dengan 1/s. 1/s sama dengan 1/30. Jadi S-nya 30 cm. Jadi jarak benda ke lensa adalah 30 cm. Mari kita simak contoh soal berikutnya. Selamat menyimak. Mari adik lihat contoh soal yang lain. Jika suatu benda 12 cm dari lensa cekung, jadi S-nya 12 cm, jarak fokusnya adalah 6 cm, jadi F-nya min 6. Berapakah jarak bayangan dari lensa dan apakah bayangannya tegak atau terbalik? Jadi ditanyakan S aksennya, kemudian bayangannya tegak atau terbalik. Jawab, ingat 1/f sama dengan 1/s tambah 1/s aksen. Masukkan angkanya. Yang kanan 1/min6 sama dengan 1/12 ditambah 1/s aksen. Angka sama angka digabung, 1/min6 min 1/12 sama dengan 1/s aksen. Samakan menyebut 2/min12 min 1/12 sama dengan 1/s aksen. Jadi 1/s aksen sama dengan min 3/12. Jadi S aksennya adalah minus 4 cm. Ingat, kalau S aksennya minus, berarti bayangannya adalah tegak. Di sini S aksennya lebih kecil daripada S, jadi bayangannya diperkecil. Jadi bayangannya adalah maya tegak diperkecil. Jadi begitu adik-adik, tidak sulit. Mari kita lihat contoh berikutnya. Selamat menyimak. Mari adik kita lihat contoh soal yang lain. Sebuah benda dipegang berkekuatan 2,5 dioptri. Di mana sebuah benda diletakkan agar bayangannya maya yang terdiri sepertiga dari tinggi bendanya. Ingat, diketahui di sini P min 2 dioptri. Dipegang itu berarti dia pensil negatif. Jadi ingat F sama dengan 100/P. Jadi karena dia dipergan jadi min 100/25, hasilnya min 40 cm. M-nya sepertiga. Ditanyakan S-nya berapa? Ingat, di sini diketahui perbesaran, jadi kita mulai dari perbesaran. M sama dengan S aksen per S, sepertiga sama dengan S aksen per S. Jadi S sama dengan 3S aksen. Ingat, baris yang kedua, 1/f sama dengan 1/s tambah 1/s aksen. Masukkan angkanya. 1/min40 sama dengan 1/3S aksen min 1/s aksen. Ingat bayangannya maya. Disederhanakan, jadi 1/min40 sama dengan 1/3S aksen min 3/3S aksen. Jadi 1/min40 sama dengan min 2/3S aksen. Jadi S aksen sama dengan 80/3. Ingat dari rumus di atas bahwa S sama dengan 3
sen. Jadi S sama dengan 3 sen, 3 kali 80 per 3 sama dengan 80 cm. Jadi benda diletakkan 80 cm di depan lensa. Mari kita simak materi berikutnya. Selamat menonton. Mari ada dilanjutkan penerapan lensa cekung dalam kehidupan sehari-hari, yaitu kacamata untuk cacat mata, miopi, supaya matanya berkelakuan seperti mata normal. Yang kedua yaitu sistem laser. Lensa ini dapat diterapkan di berbagai perangkat optik yang memerlukan penyebaran atau divergensi cahaya, seperti beam expander dalam sistem laser. Yang kedua, yang berikutnya yaitu pada teleskop atau teropong Galilea, yaitu dalam teleskop Galilea, lensa cekung memainkan peran penting dalam menghasilkan gambar virtual untuk tujuan aplikasi. Berikutnya dalam hal alat bantu penglihatan. Jenis lensa ini dapat dilihat dimasukkan ke dalam perangkat seperti lubang intip atau penampil pintu. Fungsinya dalam hal tersebut adalah untuk menawarkan bidang pandang yang lebih luas kepada pemirsa. Berikutnya yaitu dalam oftalmologi, peralatan diagnostik dan pengujian tertentu bergantung pada lensa cekung untuk mencapai hasil yang akurat. Selain itu, lensa cekung juga berkontribusi signifikan terhadap proyektor dan teknologi layar. Dengan memanipulasi cahaya menyebar, lensa ini memungkinkan terciptanya efek optik yang berbeda sekaligus meningkatkan visibilitas dalam sistem proyeksi. Jadi begitu adik yang bisa saya berikan tentang lensa cekung. Silahkan nanti coba soal berikut untuk meningkatkan pemahaman tentang lensa cekung. Jangan lupa komen dan subscribe untuk memotivasi saya berikutnya. Sampai jumpa pada alat-alat optik. Sampai jumpa.